Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanam etam manggalam utama. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para ramani, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Yang malam hari ini merupakan kebahagiaan kita semua, karena tidak hanya biasanya Bapak Ibu datang, mungkin hari Minggu biasanya ada puja bakti, Rabu malamnya. Namun hari ini Anda datang ke wihara untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Tidak hanya memberikan puja kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, tapi juga kembali datang untuk merenungkan Dhamma dengan mendengarkan Orya Dhamma di masa sebulan penghayatan Dhamma. Ada banyak hal yang ketika kita berbicara tentang Dhamma yang baik, yang patut untuk kita ketahui. Karena apapun yang diajarkan oleh Prabu kita Sang Buddha selalu berkenaan dengan kehidupan kita. Tidak ada satupun yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak bersinggungan dengan kehidupan kita. Semua diajarkan oleh beliau berkenaan dengan kehidupan kita. Itulah kenapa ajaran Buddha juga sering disebut sebagai the way of life atau jalan hidup. Yang salah satunya adalah berkenaan dengan pertanyaan yang sering muncul dalam hidup kita. Apa sebenarnya tujuan kita hidup? Pernah muncul kan? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuannya? Yang biasanya ketika pertanyaan tersebut muncul dalam pikiran kita atau ditanyakan ke kita, secara umum pasti biasanya dijawab bahwa tujuan kita hidup tidak lain adalah untuk memperoleh kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan apakah tujuan hidup demikian, yakni untuk memperoleh kebahagiaan, merupakan tujuan yang tidak baik? Tentu ini adalah tujuan yang baik. Sudah sewajarnya kita hidup adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Hanya saja kemudian yang perlu kita lihat juga ke dalam hidup kita adalah kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan, dan kebahagiaan seperti apa yang biasanya manusia itu mengejar. Maka di sini kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan yang sering disebut sebagai, dalam bahasa Dhamma, bahasa Sang Buddha, adalah kama sukha. Kama sukha ini M-nya satu, bukan kama ya. Kalau kama itu adalah perbuatan, ini kama sukha. Artinya kebahagiaan yang berkenaan dengan kesenangan indera. Yang ini berhubungan dengan
samisa suka widana, perasaan bahagia yang berhubungan dengan kesenangan indera. Seperti apa? Melihat objek dengan mata yang menyenangkan, muncul rasa bahagia. Mendengarkan suara seorang penyanyi dengan suaranya yang merdu, muncul rasa bahagia. Pergi ke restoran, di sana makan yang disukai, yang enak-enak, muncul rasa bahagia. Mendapatkan parfum yang wangi, kemudian merasa senang, bahagia, muncul rasa senang, bahagia, dan itu adalah kama sukha, kebahagiaan yang bersifat indrawi. Termasuk apa lagi? Termasuk orang mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan pengaruh, mendapatkan pujian. Itu semua adalah juga termasuk yang disebut kama sukha, kebahagiaan yang bersifat indrawi, atau juga disebut samisa sukha vedana, kebahagiaan yang masih bersifat indrawi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada kebahagiaan yang disebut sebagai nekkhamma sukha. Nekkhamma sukha di sini adalah kebahagiaan yang justru muncul ketika seseorang mengembangkan hatinya. Kebahagiaan yang muncul ketika seseorang mempraktikkan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha, disebut nekkhamma sukha. Atau dalam konteks perasaan, kalau tadi yang pertama disebut samisa sukha vedana, nah ini adalah niramisa sukha vedana, niramisa. Nir itu artinya tanpa. Amisa itu di sini mengacu kepada kesenangan atau indrawi. Jadi kebahagiaan yang tidak semata-mata muncul karena kesenangan indera, itu adalah niramisa sukha vedana. Nah, dua ini ada kebahagiaan yang disebutkan, disampaikan oleh Sang Buddha. Kalau kita perhatikan, kebahagiaan yang pertama itu kebahagiaan yang lebih bersifat eksternal, karena objek-objek yang berada di luar diri atau objek-objek indera, itu eksternal. Tetapi yang kedua ini adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam. Kalau dengan bahasa kerennya itu adalah inner happiness. Nah, dengar ya. Jadi kebahagiaan yang muncul dari dalam. Kenapa? Dari batin. Batin yang dikembangkan melalui perilaku tindakan yang baik. Nah, sekarang dari dua jenis kebahagiaan ini, kira-kira yang mesti ditanyakan ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, kebahagiaan mana yang kita kejar? Niramisa sukha vedana, cocok. Tetapi persoalannya adalah justru kebanyakan orang mengejar yang pertama, ya kan? Yang dikejar adalah kebahagiaan yang sifatnya adalah eksternal. Berbagai macam kesenangan indera itulah yang kemudian dikejar. Itu persoalannya. Sebenarnya kebahagiaan bersifat duniawi, orang makan enak merasa bahagia, orang melihat objek yang indah merasa bahagia, itu masih wajar. Bahkan sebenarnya juga patut untuk diapresiasi. Betul tidak? Lah daripada masuk neraka, ya kan? Daripada terlahir sebagai binatang misalnya, atau mungkin terlahir sebagai hantu gentayangan, lebih baik terlahir sebagai manusia menikmati kebahagiaan secara indrawi. Masih wajar. Bahkan Sang Buddha menyampaikan sebagai contoh, manusia itu
punya keinginan mendambakan setidaknya 4 hal. Yang pertama adalah ingin kaya, punya materi banyak. Yang kedua, ingin terkenal. Yang ketiga, ingin panjang umur. Yang keempat, kalau meninggal ingin kelahir di alam surga. 4 hal ini. Dan Sang Buddha tidak menolak, ini keinginan yang wajar. Padahal ini semua adalah sebenarnya kesenangan indera. Kekayaan itu kesenangan indera. Nah, biasanya kenapa kalau orang kaya kemudian ingin umurnya panjang? Kenapa? Karena ingin supaya mendapatkan kebahagiaan lebih lama lagi. Kan begitu kan? Kalau kaya kemudian punya pendek kan sebentar saja bahagianya. Nah, kemudian setelah umur panjang biasanya apa? Ya tahu juga, sepanjang-panjang umur manusia pasti akan mati juga kan. Maka punya keinginan untuk apa? Nanti kalau meninggal lahir di alam surga. Untuk apa? Melanjutkan kesenangan inderanya. Kan begitu. Nah, hal demikian wajar. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika mendapatkan kesenangan indera tetapi tidak didasari oleh kebijaksanaan. Itu yang menjadi masalah. Nah, kalau sudah tidak didasari kebijaksanaan, inilah yang kemudian akan membawa kepada penderitaan. Maka berbagai macam kesenangan indera ini akan menjadi bahaya, akan memunculkan cacat kalau tidak ada kebijaksanaan. Maka cacat yang pertama, kesenangan indera ini pada intinya, pada dasarnya tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati. Tidak pernah. Seberapapun seseorang mendapatkan kesenangan indera, seberapapun banyaknya, itu tidak akan pernah betul-betul puas. Orang itu selalu merasa kurang. Kalau seseorang hanya mengejar kesenangan dan kesenangan, pasti akan merasa kurang. Dan tidak hanya merasa kurang, tidak puas juga. Maka Sang Buddha mengatakan, kesenangan indera ini memiliki cacat, yaitu unnuloko atito tanhadaso. Artinya unnuloko, seseorang itu selalu merasa kurang dengan seberapapun yang dimiliki. Mungkin kalau orang, sebagai contoh yang sederhana, ketika dia tidak punya motor, kan kepingin punya motor kan? Berjuang keras, mencari uang, mengumpulkan duit, akhirnya punya motor juga. Dari yang tidak punya motor kemudian punya motor, kira-kira bahagia tidak orang tersebut? Bahagia tidak? Bahagia ya? Pasti bahagia. Apalagi dengan perjuangan keras, pasti bahagia. Tetapi walaupun demikian, kesenangan, kebahagiaan yang diperoleh dengan dia punya motor, apakah bisa bertahan sampai mati gitu kan? Tidak, paling hanya beberapa hari, beberapa minggu, 1 bulan, 2 bulan mungkin masih senang, tapi setelah itu merasa biasa. Berpikir, wah kalau saya punya mobil lebih enak lagi ya. Berjuang keras dia, mencari uang, mengumpulkan dana. Akhirnya punya mobil juga. Apakah dia senang? Senang juga punya mobil, pasti senang. Tapi apakah bertahan kebahagiaan yang dia miliki? Tidak juga. Setelah beberapa minggu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, biasa lagi. Rasa puasnya lenyap. Apalagi melihat mobil sendiri Avanza, tetangganya ternyata Pajero. Kan berpikir, kalau saya punya mobil Pajero atau lebih mahal dari Pajero, Alphard misalnya, pasti bahagia.
Dan akan terus demikian, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Dan karena tidak ada kebijaksanaan, itulah kemudian Sang Buddha sudah mengatakan tanhagasu. Seseorang kemudian diperbudak oleh nafsunya sendiri. Dan kalau sudah demikian, wah, menderita. Maka cacat yang pertama, ketika kesenangan indera itu dikejar terus, seseorang tidak akan pernah merasa puas, selalu merasa kurang, dan pada akhirnya diperbudak oleh nafsunya sendiri. Jadi diibaratkan seperti kalau orang haus, kemudian dia minum air garam, berpikiran dengan minum ini nanti hausnya akan lenyap. Tapi kan tidak demikian. Awalnya mungkin seperti lenyap, tapi setelah beberapa saat tambah haus, minum air garam lagi, sebentar seperti lenyap, tapi kemudian tambah haus lagi. Bahkan lama-lama kena dehidrasi gara-gara garam. Dan itu terjadi seperti kalau orang yang mengejar kesenangan indera kan demikian, karena tidak ada kebijaksanaan. Nah yang kedua, cacat yang kedua adalah dengan tidak adanya kebijaksanaan, kesenangan indera ini akan membawa kepada penderitaan. Mengapa membawa kepada penderitaan? Karena apapun kesenangan indera itu sifatnya tidak kekal. Tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, pasti berubah, pasti berpisah. Apapun yang dimiliki oleh setiap orang pasti akan berubah, pasti akan berpisah. Nah, ketika perpisahan terjadi sementara tidak ada kebijaksanaan sehingga menimbulkan kemelekatan, menggenggam, melekat, tidak mau berubah, tidak mau berpisah, sementara perpisahan pasti terjadi, maka penderitaan itu pasti akan muncul. Dan bahkan sebelum perpisahan terjadi pun penderitaan sudah muncul. Munculnya dalam bentuk apa? Gelisah, khawatir, takut nanti hilang, takut nanti dicuri, takut nanti dirampas oleh pewaris yang tidak baik. Berbagai macam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu terjadi. Itu sudah merupakan penderitaan. Akan menderita lagi kemudian ketika betul-betul berpisah. Ini cacat yang kedua, memunculkan penderitaan. Nah, sementara cacat yang ketiga, kalau tidak hati-hati, kesenangan indera ini memudahkan untuk memunculkan kotoran batin, memunculkan kotor batin. Ya tadi, kemelekatan muncul. Ketika mendapatkan kemelekatan akan muncul, keserakahan akan bertambah. Begitu tidak mendapatkan atau yang sudah diperoleh kemudian harus berpisah, apa yang terjadi? Kebencian akan muncul. Gara-gara kesenangan indera, maka seseorang akan terus diumbang-ambingkan oleh keserakahan dan kebencian, oleh suka dan tidak suka. Kemudian muncul iri hati ketika yang lain mendapatkan lebih banyak. Kalau sudah iri hati, muncul kebencian terhadap yang lain. Kalau sudah muncul kebencian dan bertambah, nanti akan mencari-cari kesalahan orang lain. Bisa terjadi. Kenapa? Kesenangan indera ini. Kotoran batin bisa muncul karena memegang, melekat kesenangan indera, kebahagiaan indrawi dengan tidak ada kebijaksanaan. Ini cacatnya. Maka kalau seseorang itu hanya melihat kebahagiaan, mengukur kebahagiaan dari apa yang ada di luar diri, yaitu kesenangan indera itu sendiri, itu akan menjadi kebiasaan. Selalu kalau ada kebahagiaan, ukurannya adalah karena mendapatkan.
mendapatkan kekayaan, mendapatkan pengaruh, mendapatkan kekuasaan. Tapi begitu muncul penderitaan, juga mencari penyebabnya bukan dari dalam, mencari penyebabnya dari luar juga. Yaitu apa? Mencari kambing hitam, bukan kambing putih. Mencari kambing hitam, mencari kesalahan yang ada di luar. Oh, gara-gara dia saya menderita, gara-gara dia saya itu dirugikan, bangkrut dan sebagainya. Selalu mencari kesalahan dari luar. Kenapa? Selalu melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Nah, kalau sudah demikian halnya, ya orang yang seperti itu betul-betul pikirannya diumbang-ambingkan, tidak bisa stabil, dan akan selalu menderita. Karena ya sementara yang di luar itu terus mengalami perubahan, otak kita, pikiran kita juga mengikuti apa yang di luar, menderita. Nah, itulah catatnya. Maka kemudian Sang Buddha menganjurkan pada kita tidak hanya fokus pada apa yang di luar, kesenangan yang berada dari luar, tapi cobalah mencari kebahagiaan yang berasal dari dalam. Kebahagiaan yang berasal dari dalam ini juga bisa dipicu dari apa yang dimiliki. Makanya tadi saya mengatakan, sebenarnya objek-objek yang berada di luar itu yang menimbulkan kebahagiaan itu tidak ada masalah, selama ada kebijaksanaan. Nah, sehingga ketika ada kebijaksanaan, apapun yang Anda miliki, yang kalau tidak ada kebijaksanaan bisa menimbulkan berbagai macam cacat, termasuk penderitaan, justru ini bisa menimbulkan kebahagiaan dari dalam. Jadi apa? Gunakan apa yang dimiliki untuk pengembangan diri, pengembangan batin, untuk mendapatkan tidak sekedar samisa sukawedana, tetapi niramisa sukawedana, kebahagiaan yang tidak sekadar dari kesenangan indera, tapi dari dalam. Yaitu dengan apa? Menjaga ucapan kita, perbuatan kita, menjaga pikiran kita. Yang implementasinya sebagai umat Buddha sudah diberitahu bahwa umat Buddha mengikuti ajaran Sang Buddha, ada 3 hal yang harus dilakukan sebagai implementasi agar batin ini berkembang. Yang pertama adalah perdana. Anda punya kekayaan, Anda punya apa yang bisa dibagi. Kalau hanya digunakan diri sendiri, apa yang digunakan dengan tanpa kebijaksanaan, justru menimbulkan penderitaan. Bahagia tetapi sementara. Penderitaan itu akan lebih besar dan bahayanya jauh lebih besar lagi. Bisa demikian. Sambil mengatakan apa sadar kama bahu duko adinawo bawabiyo, bahwa kesenangan indera itu memberikan sedikit kenikmatan, sementara penderitaan lebih besar dan bahayanya lebih besar lagi. Kenapa bahayanya lebih besar? Ketika tidak digunakan dengan bijaksana, hanya menimbulkan banyak kotoran batin sehingga bisa membawa kepada kerugian di sini bahkan setelah kematian. Maka kemudian cari kebahagiaan dari dalam menggunakan apa yang sudah dimiliki dengan bijaksana, yaitu yang pertama dengan cara perdana. Kenapa berdana ini juga bagian dari pengembangan batin? Karena pada akhirnya berdana ini juga membantu seseorang untuk melenyapkan kotoran batin. Banyak motif orang berdana.
banyak motif orang berbagi. Tapi ada satu motif yang dianjurkan oleh Sang Buddha, yang Sang Buddha memotivasi, yaitu berdana dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin. Cita langkara, cita parikara. Bagaimana berdana agar untuk memperindah, mempercantik batin? Adalah berdana dengan tujuan untuk melenyapkan. Dan kalau tidak melenyapkan, setidaknya adalah untuk mengurangi kotoran batin. Yaitu apa? Mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Loba, dosa, moha. Itu disebut cita langkara, cita parikara. Bagaimana berdana ini bisa mengurangi loba, dosa, moha? Ya tentu banyak orang punya motif ketika ia berdana. Tapi kalau kita memahami dharma, maka berdana dengan tujuan ini, mengurangi keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan atau kebodohan. Karena sebagai manusia dan bahkan para dewa itu punya kebiasaan, punya habit untuk selalu memegang, selalu melekat, selalu mengumpulkan apa yang dianggap memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan. Dan sulit untuk kemudian melepaskan apa yang dianggap memberikan kenikmatan. Termasuk adalah harta benda. Itu adalah sesuatu yang oleh banyak makhluk dianggap sebagai memberikan kesenangan, sehingga habit untuk melekatinya, habit untuk menggenggam itu muncul di sana. Nah, tetapi kalau kemudian secara mengenal dharma dan melihat bahwa ini adalah kemelekatan, ini adalah keserakahan, ini adalah sebab penderitaan, ini membawa saya terus mengalami kelahiran, dan kemudian apa yang dia miliki termasuk harta benda digunakan untuk berbagi, orang demikian paham bahwa berbagi adalah juga untuk melenyapkan keserakahan, untuk melenyapkan kebiasaan habit yang lama yang biasanya adalah menggenggam apa yang dianggap memberikan kenikmatan. Maka berbagi untuk melenyapkan keserakahan, termasuk melenyapkan kekikiran. Lantas bagaimana? Bisa tidak berbagi kemudian untuk melenyapkan kebencian? Kenapa tidak? Kalau Anda berbagi kepada yang lain dengan pengharapan anugerah jitu, namanya anugerah jitu danang dadi, berbagi berdana dengan pengharapan agar yang menerima mendapatkan kebahagiaan, agar yang menerima mendapatkan kesejahteraan, maka dalam kondisi waktu tersebut batin pasti diisi dengan cinta kasih. Batin pasti diisi dengan kasih sayang. Kalau batin diisi dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, pengharapan yang lain mendapatkan kebahagiaan, maka kebencian itu akan semakin berkurang. Karena kebencian tidak akan mungkin muncul di dalam batin yang diisi dengan metta ataupun karuna, cinta kasih ataupun kasih sayang. Kebencian tidak akan mungkin muncul. Maka kebencian akan semakin berkurang. Dengan Anda berdana berbagi, kasih sayang Anda bertambah, cinta kasih Anda bertambah, bahkan melihat orang lain bahagia, mudita Anda juga akan bertambah. Kalau kondisi batinnya ini bertambah, berkembang dalam batin, maka kebencian pasti akan berkurang. Maka berdana juga adalah untuk melenyapkan kebencian. Dan karena Anda berdana dengan pemahaman yang benar, apalagi Anda berdana dengan pemahaman bahwa kemelekatan ini adalah sebab penderitaan. Kemelekatan ini yang membawa saya untuk terus mengalami kelahiran.
Dan Anda berdana dengan tujuan untuk melenyapkan kemelekatan, melenyapkan sebab penderitaan, artinya Anda berdana dengan kebijaksanaan. Apalagi Anda juga paham bahwa apapun yang dimiliki pasti akan berubah. Melekat dengan yang berubah itu penderitaan. Sementara tidak melekat dengan yang tidak yang berubah itu adalah kedamaian batin. Ini adalah jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan ketika mengembangkan kedermawanan, mengembangkan sikap batin untuk letting go, untuk melepas. Ini adalah jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Dengan pemahaman demikian, artinya Anda berdana dengan kebijaksanaan, dengan panya. Dan kalau kebijaksanaan itu berkembang, dengan kata lain, moha, ketidaktahuan, kebodohan akan berkurang. Itulah kenapa Sabda mengatakan berdana dengan tujuan memperindah, mempercantik batin. Yang menarik, dalam khutbah yang sama, Buddha kita Sang Buddha menyampaikan, kalau orang berdana untuk memperindah, mempercantik batin, bahkan bisa membawa kepada pencapaian anagami, kesucian anagami. Jadi tidak hanya sotapanna saja, tapi bahkan anagami itu disampaikan oleh Sang Buddha dengan berdana. Tapi kan dengan pemahaman yang benar, dengan kebijaksanaan. Nah ini yang pertama berdana. Maka berdanalah, berbagilah pada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, praktik sila, kemoralan. Apakah mempraktikkan 5 sila atau mempraktikkan 8 sila? Praktik sila ini pun juga bagian untuk memperoleh kebahagiaan secara batinnya, untuk memperoleh kebahagiaan secara inner atau inner happiness. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya yang namanya praktek sila itu tidak sekadar pokoknya saya menghindari pembunuhan, pokoknya saya itu menghindari pencurian, pokoknya saya itu tidak melakukan tindakan asusila, pokoknya saya itu tidak berbohong. Tidak sekedar demikian. Ini harus muncul dari pemahaman yang benar. Kalau ukurannya adalah menghindari semua itu, misalnya ada orang di penjara, tidak punya kesempatan untuk membunuh, tidak punya kesempatan untuk mencuri, tidak punya kesempatan untuk melakukan tindakan asusila, karena tidak ada orang, kemudian tidak ada kesempatan untuk berbohong, karena tidak ada yang jualan miras, minuman keras, tidak ada kesempatan untuk minum minuman keras, berarti mereka adalah orang-orang yang praktek sila ya. Kan begitu ya? Kalau ukurannya sekedar menghindari tanpa ada pemahaman, tidak demikian. Praktek sila ini, praktek kemoralan ini harus juga didasari oleh kebijaksanaan, oleh pemahaman yang benar, memahami bahwasanya praktek sila ini adalah untuk menjaga batin, menjaga batin. Jadi kalau kita lihat, kotoran batin itu bisa diklasifikasi menjadi 3. Yang paling kasar, yang menengah, dan yang paling halus. Yang paling kasar disebut vikkama, yang menengah pariyutthana, yang paling halus anusaya. 3 ini. Nah yang paling kasar ini adalah kotoran batin yang sudah terlalu kasar kemudian termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Karena sudah begitu kasarnya, begitu intens, begitu kuat, maka sampai termanifestasi ke dalam ucapan yang buruk ataupun perbuatan jasmani yang buruk. Berbohong, berkata kasar, berkata yang sifatnya memecah belah, berkata yang tidak bermanfaat, itu manifestasi dari pikiran yang buruk. Melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak bermanfaat,
melukai, apalagi membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan tindakan asusila, itu adalah manifestasi dari pikiran yang tidak dijaga. Dan itu adalah vitikana. Artinya seseorang mempraktikkan zina, mempraktikkan kemoralan adalah dengan tujuan untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, setidaknya adalah yang kasar-kasar, yang intens, yang begitu kasar sampai termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Tujuannya itu. Maka kalau seseorang sebenarnya mempraktikkan zina, kemoralan, itu tidak juga hanya sekadar penghindaran. Selain penghindaran juga ada praktik-praktik yang kemudian harus melakukan tindakan. Kalau penghindaran kan seperti pasif, tapi kalau melakukan tindakan adalah aktifnya. Maka sebagai contoh, Sang Buddha ketika berbicara tentang peraturan sila yang pertama, yaitu tentang menghindari pembunuhan, beliau akan mengatakan, Panati pata paribirato lihita dan lihita satu sabar buta kampi diharani. Jadi tidak hanya sekadar menghindari pembunuhan, tapi juga adalah lihita dan lihita satu, meletakkan alat pemukul, meletakkan senjata. Sabar buta kampi diharani, dan juga berdiam dengan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk. Jadi tidak hanya sekedar menghindari, tetapi juga adalah memunculkan pikiran cinta kasih, pikiran kasih sayang terhadap semua makhluk. Yang tentunya itu juga akan termanifestasi di dalam ucapan perbuatan jasmani yang tujuannya adalah memberikan cinta kasih, memberikan kasih sayang terhadap semua makhluk. Termasuk Anda berdana, Anda berbagi, Anda menolong, itu karena apa? Karena tidak hanya menghindari pembunuhan, tetapi juga adalah sabar bukan kampi diharati. Berdiam dengan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk. Karena kalau hanya penghindaran, yang penting saya melakukan sila. Ada orang kecelakaan di sana, yang penting kan saya tidak membunuh dia, biasa begini dan dilihat. Tidak demikian. Tapi kalau ada tambahannya, sabar buta kampi diharati, begitu ada orang kecelakaan, tidak hanya menghindari pembunuhan, tapi juga akan menolong. Jadi demikian, termasuk ketika menghindari kata-kata bohong, itu tidak hanya sekedar menghindari kata-kata bohong. Selain menghindari kata-kata bohong, orang demikian ketika kemudian harus berbicara yang sesuai dengan fakta, berbicara yang benar, berbicara yang bermanfaat, berbicara sesuai dengan waktu yang tepat. Karena kalau hanya ukurannya adalah menghindari kata-kata bohong, itu belum lengkap. Dan sekarang apalagi zaman media sosial, ya kan? Dan media sosial kan banyak informasi kan yang datang, dan informasi itu benar sesuai dengan fakta, tetapi kadang-kadang kita harus melihat juga kalau informasi tersebut di-share atau dibagi bermanfaat tidak. Kan begitu ya? Walaupun benar, walaupun sesuai dengan fakta, walaupun tidak berbohong, kalau ternyata di-share dibagi itu akan merugikan, itu tidak bermanfaat, maka jangan di-share. Mungkin orang akan berdalih, kan saya tidak berbohong, saya tidak melanggar sila. Ingat, Sang Buddha ketika berbicara tentang ucapan tidak hanya berhenti pada musawada patiwirato. Tidak hanya berhenti kepada menghindari kata-kata bohong, tapi selain menghindari kata-kata bohong juga harus mengucapkan kata-kata yang benar sesuai dengan fakta dan bermanfaat. Itu penting. Bermanfaat ini yang penting. Nah, sehingga praktek sila ini harus dilakukan lagi dan lagi karena
manifestasi dari pikiran kita. Untuk tujuannya adalah untuk mengembangkan batin kita. Bahkan kalau kita bicara tentang nanti tujuan akhir atau tujuan tertinggi kita mempraktikkan dharma, sila, kemoralan itu tidak bisa dilupakan, tidak bisa di skip. Udahlah, yang penting kan meditasi saja, sila nggak penting, berdana nggak penting, pokoknya meditasi langsung mencapai sotapanna. Kan kadang begitu ya. Tidak bisa dilihat. Semua itu terintegrasi, satu kesatuan, nggak bisa di skip. Sila itu nggak bisa di skip. Tujuan mencapai kesucian, sila harus ada di sana. Maka Sang Buddha selalu mengatakan, sila paribhavito samadhi, maha nisang sahoti maha pala. Kemudian panya paribhavitang samadhi. Samadhi paribhavita panya, maha nisang sahoti maha pala hoti. Dan kemudian panya paribhavita citang, sama dewa asabehi dibujati, yang artinya ketika konsentrasi dikembangkan bersama dengan sila moralan, maka memberikan manfaat buah yang besar. Ketika kebijaksanaan dikembangkan bersama dengan samadhi konsentrasi, akan memberikan manfaat yang besar, buah yang besar. Dan ketika batin dikembangkan dengan kebijaksanaan, maka akan membebaskan batin itu dari pengotor batin secara benar samadhi. Nah, pembebasan batin dari kotoran batin tidak lain adalah nibbana. Nibbana akan direalisasi karena ada panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu karena ada samadhi, konsentrasi. Dan konsentrasi karena ada sila, kemoralan. Maka sila, samadhi, panya, tiga hal yang tidak bisa dipisah. Maka kalau orang mengatakan, wah perlu berdana, nggak perlu meditasi, nggak perlu praktek sila, yang penting meditasi, tidak bisa. Karena sila ini, kemoralan ini juga bertujuan untuk mengurangi kotoran batin. Paling tidak adalah yang kasar, yang tadi disebut vitikama. Maka selain dana, kemudian juga sila. Nah, yang ketiga adalah bhavana, meditasi pengembangan batin. Jelas ini adalah penting sekali, karena hanya praktek perdana, praktek sila yaitu sudah sangat baik, tetapi belum bisa melenyapkan secara total pengotor batin. Hanya dengan kemudian bhavana, dengan meditasi, baik meditasi samatha maupun meditasi vipassana, yang itu adalah manifestasi dari samadhi dan panya. Yang tadi saya sampaikan adalah sila, samadhi, panya. Maka samatha adalah samadhi, vipassana adalah panya. Maka dengan bhavana inilah pengotor batin yang tengah dan yang paling halus itu akan bisa dilenyapkan. Pariyuthana dan juga anusaya, itu pengotor batin yang paling halus, anusaya. Saya ngomongnya cepat ya, karena kalau saya bilang anusaya nanti pikirannya jadi entah mana. Nah, bhavana ini penting karena ini yang akan melenyapkan pengotor batin secara total. Maka Anda berdana, Anda pakai sila, juga harus diimbangi dengan meditasi. Bagaimana kita bermeditasi? Nah, ini juga menjadi terkadang pertanyaan. Karena sering kadang-kadang saya bertanya pada umat, berapa kali Anda bermeditasi dalam satu hari? Berapa kali Anda bermeditasi dalam satu hari? Hah?
Berapa kali? 1 kali dalam 1 hari. Berapa kali? 1 minggu 1 kali. Sepanjang hari. Wah, ini udah pernah denger kali. Biasanya begitu kan, kalau ditanya berapa kali meditasi dalam 1 hari? Biasanya umat Buddha kan mengatakan 1 hari, 1 kali, 1 hari, 2 kali, mungkin 1 minggu sekali. Berapa jam Anda bermeditasi? Ya, sehari setengah jam, sehari 1 jam. Kan biasanya begitu kan? Karena banyak di antara kita itu mengukur meditasi itu hanya ketika duduk. Ketika duduk, dia mata terpejam, baru dikatakan meditasi. Kan begitu ya? Padahal duduk pun juga pikirannya dibiarkan mengembara. Meditasi itu ukurannya itu bukan masalah postur, bukan. Walaupun duduk meditasi itu luar biasa, karena dengan duduk kita tidak melakukan aktivitas lainnya, akan lebih terkonsentrasi, akan lebih intens. Tetapi bukan berarti kemudian hanya duduk diukur sebagai meditasi. Meditasi adalah upaya untuk menjaga batin, upaya untuk bagaimana batin yang dijaga ini agar ketika ada kotoran batin yang muncul kemudian dilenyapkan. Dan ketika dijaga ada kualitas batin yang baik, yang positif, yang bermanfaat, itu muncul, dikembangkan. Atau yang belum muncul dimunculkan. Itu adalah meditasi. Nah, kalau ukurannya seperti ini, maka meditasi sesungguhnya adalah sepanjang hari. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, selama kita menjaga batin kita, itu bagian dari meditasi. Selama kita tidak kemudian entertaining di dalam kotoran batin, itu adalah meditasi. Anda melihat objek atau melihat bentuk, di sana muncul kebencian, Anda berusaha meredam kebencian, melenyapkan kebencian dengan apapun caranya. Dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Anda sudah mendengarkan banyak ceramah agama tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, tentang bahaya dari kebencian, bahaya dari kesalahan. Itu dijadikan perenungan sehingga kebencian itu lenyap. Itu meditasi, itu pengembangan batin, menjaga batin. Maka meditasi ini, Sang Buddha menyampaikan, pengembangan batin ini setidaknya 3 hal. Itu harus dimunculkan di sana. 3 hal dalam apapun aktivitas, dalam apapun kegiatan yang kita lakukan. 3 hal itu dimunculkan. Yang pertama adalah harus ada sati. Apa itu sati? Mindfulness, perhatian, kewaspadaan. Harus ada sati. Ada perhatian, ada kewaspadaan. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah eling, ya. Harus eling terhadap apa? Terhadap batin dan jasmani. Eling terhadap diri sendiri. Eling terhadap apa yang sekarang saat ini sedang dilakukan. Sadar. Eling adalah juga sadar. Itu sati. Yang kedua, harus ada kebijaksanaan. Pandangan benar, pemahaman yang benar tentang dharma. Ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini merugikan. Ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan. Lobha dosa moha adalah merugikan. Alobha dosa moha bermanfaat. Kusala dhamma, hal-hal yang baik itu adalah bermanfaat. Aku salah dana, hal-hal yang buruk adalah merugikan. Pemahaman demikian harus dimiliki. Persepsi anicca, ketidakkekalan, dukkha, persepsi anatta, ketanpaakuan, ketanpadirian, ini baik. Ketika muncul persepsi nicca, kekekalan, muncul persepsi atta, bahwa ada aku atau diri, ini merugikan.
Harus ada pemahaman demikian. Ini adalah kebijaksanaan. Tujuannya apa? Sati mindfulness itu punya tujuan. Tujuannya adalah supaya seseorang sadar alert terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Sadar alert terhadap apa yang sedang terjadi dalam batin. Tapi kalau hanya sati saja, kalau tidak ada kebijaksanaan, belum cukup. Orang mungkin tahu, orang mungkin sadar, mungkin alert, mungkin mampu mendeteksi ada sesuatu yang sedang muncul. Tapi kalau kemudian tidak ada kebijaksanaan, dia tidak akan tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Hanya dengan kebijaksanaan kemudian apa yang disadari kemudian diketahui, oh ini tidak bermanfaat, oh ini merugikan, oh ini bermanfaat, ini baik untuk dikembangkan. Itu karena kebijaksanaan. Dan itu penting sekali. Dari mana kebijaksanaan itu muncul? Dari kita mendengar sama dhamma, dari kita membaca buku-buku dhamma, dari kita berdiskusi, dari kita merenungkan dharma, dari kita bermeditasi, sehingga timbul pemahaman yang lebih dalam lagi. Itu adalah kebijaksanaan dan itu penting untuk dimunculkan. Kalau hanya perhatian saja tanpa ada kebijaksanaan, bahkan binatang pun juga punya. Binatang juga punya perhatian. Saya sering menyampaikan seperti seekor kucing yang sedang mau memangsa mangsanya, misalnya cicak, ada cicak di sini. Kucing itu ketika akan memangsa cicak itu kan dia berjalan dengan pelan-pelan kan, sampai tidak ada suara. Anda pernah meditasi di sana? Retreat meditasi pernah ya? Berjalannya pelan-pelan ya, pelan-pelan kan. Tapi masih ada suara kan, plesak gitu kan. Nah kucing ini sampai nggak ada suara, pelan-pelan. Anda kalah pokoknya dengan kucing. Ketika berada di dekat mangsanya cicaknya itu, oh dia akan menatap tanpa berkedip mangsanya tersebut. Di saat kucing itu melakukan demikian, itu karena ada perhatian, ada sati di situ, ada perhatian. Kalau nggak ada perhatian, dia akan serampangan ketika berjalan. Ada perhatian, tetapi kan tidak ada kebijaksanaan. Malahan dia tidak tahu bahwa yang akan dilakukan itu adalah sebenarnya muncul dari kotoran batin. Muncul dari apa? Keserakahan, dari kebencian. Maka kucing tersebut walaupun ada perhatian, dia tidak sedang bermeditasi. Ya kan? Termasuk kadang-kadang ini orang itu ukurannya meditasi kan itu punya konsentrasi, punya perhatian. Tidak. Harus ada kebijaksanaan. Karena kalau ukurannya demikian, orang yang sedang mancing ikan itu konsentrasi sekali kan, konsentrasi diem gitu kan, sedikit saja bergerak dia tahu kan. Apakah orang demikian sedang bermeditasi? Kalau orang tidak paham, tidak ada kebijaksanaan, yang tidak belajar ajaran Buddha, tidak punya kebijaksanaan, bisa berpikir loh, yuk kita mancing itu juga bagian dari meditasi loh. Kan begitu. Kan terkonsentrasi kan. Ya karena tidak ada kebijaksanaan bukan meditasi dong. Termasuk anak-anak muda ini, anak-anak kecil pada main game. Kan ada juga, bahkan umat Buddha sendiri pun kadang-kadang berpikir, main game juga meditasi loh Bante. Kok bisa? Kan konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi itu nanti kalah gitu kan. Ya tidak demikian, nggak ada kebijaksanaan. Yang dimunculkan malahan keserakahan, dimunculkan adalah kebencian, dimunculkan adalah iritasi. Kalau sampai kalah kan iritasi kan muncul, kebencian muncul. Kalau kemudian menang kan wah tambah
kesalahan yang muncul, bagaimana dikatakan meditasi? Maka meditasi, pengembangan batin harus ada sati, ditambah lagi ada kebijaksanaan. Pengetahuan ini benar, ini tidak benar. Tapi sebenarnya ini pun juga tidak cukup. Ada faktor ketiga yang Sang Buddha mengatakan tidak bisa terpisahkan. Yang ketiga ada daya upaya yang benar. Jadi kalau di dalam buku namanya Maha Cattari Saka Sutta, 3 hal: sama hati, sama didi, sama wayama. Tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya punya perhatian, kemudian ada kebijaksanaan, oh ini baik, ini buruk, tapi kalau tidak ada upaya, itu belum lengkap. Karena kan kadang-kadang bahkan di antara kita juga bertanya, ada beberapa orang kadang bertanya, tapi saya tuh tahu loh, segala sesuatu itu tidak kekal, saya tahu, tapi kenapa ya? Walaupun tahu, ketika ada perpisahan masih sedih sekali. Kan begitu kan? Masalahnya ada sati, ada panya, atau ada sama sati, ada sama didi, tapi tidak ada sama wayama. Tidak ada upaya. Tahu bahwa persepsi ketidakkekalan itu baik, tapi tidak diupayakan untuk dikembangkan. Ya pantas saja begitu perpisahan terjadi masih nangis, masih bersedih, tidak bisa move on. Ya kenapa? Tidak dikembangkan. Makanya sering saya mengatakan, setelah sekali waktu, kalau kemudian punya sesuatu yang berharga sekali, mungkin para prianya punya jam tangan yang mahal, yang ratusan juta begitu ya, coba dipegang-pegang. Tidak kemudian hanya digunakan dengan kemelekatan, coba dipegang kemudian direnungkan. Ini pun juga tidak kekal. Ini juga pasti akan berpisah dari saya. Suatu saat bisa rusak. Perenungan ini baik. Untuk apa? Supaya nanti ketika ada perpisahan, ada kerusakan, sudah siap. Tidak hanya jam, melihat istrinya juga sama ya. Ini juga tidak kekal. Harus itu. Yang istri juga ke suami juga sama. Harus dilakukan supaya apa? Supaya nanti ketika ada perpisahan, ada perubahan, tidak menderita. Itu penting juga. Tapi bukan berarti kemudian melupakan tugas dan kewajibannya, tidak. Harus ada kebijaksanaan lain juga dong kan. Seorang rumah tangga ya masih harus melakukan tugas kewajibannya, menyokong orang tua, menyokong istri, menyokong anak. Tapi di saat yang sama juga ada kebijaksanaan bahwa semua ini juga akan berlalu. Semua ini pasti akan berpisah. Supaya ketika perpisahan terjadi tidak ada kesedihan. Nah, upaya seperti ini harus dilakukan. Termasuk misalnya ada kebencian, tahu kebencian itu buruk, tahu ketika kebencian muncul itu menderita. Tapi kalau hanya tahu saja tidak ada upaya untuk melenyapkan, ya sami mawon. Kebencian tetap akan berkembang. Maka harus ada upaya untuk melenyapkannya dengan berbagai macam perenungan data, melihat bahaya dari kebencian. Itu harus dilakukan. Upaya-upaya demikian. Tahu bahwa cinta kasih itu baik, bermanfaat. Ketika cinta kasih muncul, rasanya damai. Ketika tidak ada perpustakaan muncul, rasanya damai. Rasanya dimanapun berada, rasanya tidak ada yang patut ditakuti. Tapi kalau kemudian cinta kasih itu tidak dikembangkan, tidak dimunculkan lagi dan lagi, ya tidak akan berkembang. Maka selain tahu, harus ada upaya. Nah, kalau 3 ini dilakukan dalam apapun aktivitas yang dilakukan, itu yang kemudian disebut sebagai meditasi, disebut sebagai bhavana. Sadar setiap saat, tahu ini baik, ini buruk, dan upayakan yang baik-baik dikembangkan, yang buruk-buruk dilenyapkan. Nah, kalau ini dilakukan, maka sepanjang hari, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, selama tidak tertidur,
itu adalah bagian dari meditasi. Maka coba kita melihat mereka, para siswa Sang Buddha yang batinnya sudah matang. Yang batinnya sudah matang ya, kita juga siswa Sang Buddha, cuman batinnya belum matang aja. Ya, mereka para siswa Sang Buddha yang batinnya sudah matang pada zaman Sang Buddha. Kalau kita perhatikan, mereka mencapai kesucian kan kapan saja kan. Bahkan rasanya jarang kok ada cerita mengenai siswa Sang Buddha mencapai kesucian pada saat dulu dia mata terpejam. Jarang kan? Kebanyakan kan ketika mendengarkan ceramah dhamma. Bahkan kalau mendengarkan cerita dari Bhikkhuni Patacara, nah dengar ya, Bhikkhuni Patacara, dia seorang wanita yang ketika sebagai rumah tangga itu dia kehilangan keluarganya kan. Kedua anaknya meninggal secara tragis. Yang satu dimakan burung elang, satunya terbawa banjir, ya kan? Suaminya meninggal karena dipatok ular berbisa. Kedua orang tuanya, saudara-saudaranya meninggal karena rumahnya terbakar. Tragis semua. Dan dia tidak bisa menahan kesedihannya, tidak bisa menahan gejolak pikirannya, menjadi gila. Ya kan? Tapi beruntung bertemu dengan Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha sedang membabarkan ceramah kepada sekumpulan orang masyarakat. Ketika Patacara datang, karena dia sudah error batinnya, pikiran sudah error, dia datang pun juga dengan tidak mengenakan sehelai baju pun, telanjang. Orang-orang tentunya ya melihat ada orang gila datang kan mau menghalau kan. Sang Buddha melarang, biarkan dia datang ke sini. Jangan Sang Buddha ya. Sekarang pun kalau ada orang datang, tapi yang muda-muda pasti akan sudah pergi kan. Tapi Sang Buddha tidak. Dengan kasih sayang silakan datang ke sini. Kemudian Sang Buddha mengatakan, Sating Patilaba, Sating Patilaba. Kalau diartikan, Alim. Dia tersadar. Dia menceritakan kisahnya sambil menangis. Sang Buddha memberikan sedikit sekali nasihat kepada Patacara ini. Dia mencapai kesucian Sotapanna. Sebagai meninggalkan apa yang disabdakan Sang Buddha, batinnya siap langsung melepaskan kemelekatan. Akhirnya dia sudah tidak punya keluarga sama sekali. Sudahlah, mending jadi bhikkhuni aja. Dia menjadi bhikkhuni. Ketika dia sedang meditasi jalan, selesai meditasi jalan, dia membasuh kakinya dengan air. Dia melihat ada air yang meresap, ada yang pendek, ada yang jauh, ada yang lebih jauh. Perlungan muncul, itulah kehidupan manusia. Ada yang baru terlahir masih dalam kandungan, mati. Ada yang baru dilahirkan, mati. Ada yang baru kanak-kanak, mati. Ada yang sudah beranjak dewasa, mati. Dan memang ada yang meninggal karena sudah berumur. Itulah kehidupan manusia. Dan itu menjadi perenungan yang hebat bagi Patacara ini. Apalagi dengan pengalaman dia sendiri kan ketika masih rumah tangga. Ada yang meninggal masih bayi, masih kanak-kanak, suaminya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Itu menjadi perenungan yang membuat batu itu menjadi matang, batu menjadi tidak melekat lagi, dan dia masuk ke kutinya dan mau beristirahat karena sudah malam hari. Karena zaman dulu belum ada listrik, adanya ada lampu minyak tanah. Oh, bukan minyak tanah. Ya lampu minyak lah. Kalau zaman sekarang ya minyak goreng begitu. Sampai sekarang minyak goreng itu dijadikan sebagai hujan di negara-negara Buddhis dan juga beberapa dijadikan sebagai penerang. Nah, ketika mau beristirahat dan mau sedang meniup lampu minyaknya, begitu lampu minyaknya ditiup padam, di saat yang sama kotoran batinnya juga padam secara total. Ia mencapai kesucian arahanta ketika meniup lampu minyak. Mau coba? Siapa tahu ya?
Tapi masalahnya kan bukan masalah meniup lampu minyaknya. Masalahnya batinnya sudah siap. Masalahnya all the time Patacara ini mengembangkan batinnya. Ia bermeditasi tidak hanya pada saat duduk diam, berjalan juga bermeditasi, merenungkan air yang membasuh kakinya juga bagian dari meditasi. Masuk ke kuti dengan penuh perhatian, dengan kebijaksanaan, dengan upaya-upaya yang benar, itu meditasi. Bahkan ketika meniup lampu pun juga dengan batin yang dijaga dengan baik, itu meditasi. Maka ketika batinnya itu matang, bersamaan dengan meniup lampu minyak, kotoran batinnya juga ikut padam. Kenapa? All the time adalah bawana. Maka meditasi ini harus ingat, kuncinya adalah menjaga batin dengan sati, dengan panya, dengan wayama, dengan wirya, dengan semangat, dengan perhatian, sadar setiap saat, dengan kebijaksanaan, mengetahui ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, dan ada upaya untuk melenyapkan yang buruk, upaya-upaya untuk mengembangkan yang baik. Nah, inilah meditasi. Nah, kalau ini dilakukan, maka kebahagiaan yang muncul tidak hanya kebahagiaan luar atau eksternal, kesenangan indera, kebahagiaan yang muncul adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam batin, inner happiness. Dan ini yang juga mesti dicari oleh kita sebagai umat Buddha. Sekali lagi, carilah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan sekadar kesenangan indera, tetapi kebahagiaan yang justru membawa kepada pembebasan. Tidak lain dengan sukalah berbagi, praktek perdana, jagalah kemoralan dengan baik, praktek sila, dan kembangkan batin dengan bawana dengan meditasi, dengan setiap saat, setiap momen berusaha untuk sadar, penuh dengan kebijaksanaan, dan ada upaya-upaya untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Dengan demikian, Niramisa Sukha Vedana, Nikkama Sukha akan diperoleh dan akan berkembang. Terima kasih, semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sati Sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk berbahagia. Untuk selanjutnya, habis